Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menyatakan bahwa pelanggaran seperti politik uang hingga netralitas ASN diprediksi akan masih menjadi ancaman bagi pemilu 2024. Perkenalkan, saya Tegar, ini bos saya Pak Tegur. Kami dari partai. Jangan lupa, ini mau ingetin aja, jangan lupa besok tanggal 17 pilih Pak Tegur ya. Halo. Politik uang atau yang biasa dikenal dengan money politik bukanlah hal yang baru di dunia politik. Bukan hal yang pertama kali kita dengar. Politik uang sudah ada sejak negara ini berdiri. Akan tetapi, politik uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik uang adalah praktik di mana uang atau materi lainnya digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum atau proses politik lainnya. Ini sering dianggap sebagai bentuk korupsi dan dapat merusak integritas demokrasi. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang di bawah rata-rata, dengan ekonomi yang tergolong lemah, tidak sedikit para calon pemilih yang tergiur dengan hal tersebut, sehingga menjadikan politik uang itu sebagai senjata yang ampuh untuk menarik simpatisan. Yang perlu digarisbawahi adalah, sudahkah masyarakat itu mengetahui uang itu sebenarnya dari mana, kenapa, dan bagaimana nantinya setelah uang itu diberikan. Mungkin kebanyakan orang menganggap politik uang suatu hal yang biasa saja, yang mungkin tidak menimbulkan dampak apapun. Tetapi dalam kenyataannya, politik uang merupakan masalah serius yang dapat merusak demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi setidaknya ada 3 alasan mengapa politik uang itu harus dianggap sebagai praktik ilegal dalam konteks politik yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Yang pertama, politik uang merupakan prinsip-prinsip demokrasi di negara Indonesia dengan menempatkan kekuasaan politik di tangan mereka yang memiliki uang, bukan mereka yang memiliki visi, ide, atau dukungan rakyat yang kuat. Kemudian yang kedua, praktik politik uang seringkali menjadi pintu masuk untuk praktik-praktik korupsi di dalam pemerintahan, di mana uang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu. Dan yang ketiga, politik uang memperkuat ketidaksetaraan dalam persaingan politik dengan menghambat kemampuan calon dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk bersaing secara adil dan mengekspresikan visi serta ide mereka kepada pemilih. Solusi dalam dilakukan untuk mengatasi politik uang ini diantaranya yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang berbasis informasi dan nilai, bukan atas dasar imbalan finansial. Yang kedua, mendukung lembaga pengawasan independen untuk mengawasi pelaksanaan aturan dan menindak pelanggaran hukum terkait politik uang. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dan yang terakhir, mengikuti proses politik dengan aktif termasuk dalam pemilihan umum dan memberikan suara berdasarkan pertimbangan yang sehat dan informasi yang benar. Dampak dari politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Demi integrasi demokrasi yang lebih baik di Indonesia ini, ayo, stop politik uang!